Shalom Bapak Ibu terkasih, sukacita dan damai sejahtera senantiasa tinggal dan berlimpah di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan firman dengan topik mengizinkan pimpinan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kebiasaan, pendidikan, pengalaman kita itu seringkali muncul secara otomatis untuk kita ditarik mengandalkan diri kita sendiri. Ya, ada saatnya ketika kita merasa situasinya gampang, tanggung jawab yang diberikan kita itu seolah-olah kita pernah melakukannya dan biasa melakukannya, kita menjalani sendiri, merasa kita tidak butuh Tuhan. Ya, namun juga sering kita dengar bahwa seseorang ternyata bisa gagal bukan karena persoalan besar, tapi persoalan yang sepele, ya. Atau kita bisa menderita karena hal-hal yang kelihatannya gampang, tidak berisiko, bahkan tidak ada ancaman. Nah, itu membuktikan bahwa sesungguhnya hidup kita seluruhnya harus bergantung kepada Tuhan. Nah, bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita tidak bergantung pada kekuatan kita sendiri, sekalipun kita menghadapi sesuatu yang mudah, bahkan biasa kita lakukan. Ya, kita akan baca dari Lukas 5 ayat 1 sampai 6 yang menceritakan bagaimana Simon diajar oleh Tuhan untuk dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Firman Tuhan di Lukas 5 ayat 1 sampai 6 berkata demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi, pada satu titik pertemuan, ini ada dua hal, yaitu yang pertama itu kelompoknya Simon, katanya dua perahu, di dalamnya ada Simon, sedang dalam kondisi yang putus asa, ya. Dia katanya membasuh jalannya. Artinya dia akan mengakhiri hari itu dengan tanpa harapan. Katanya semalam-malaman dia sudah memperoleh bekerja dengan keras, tapi tidak memperoleh hasil apapun. Dia akan mengawali hari ini dengan hari itu dengan satu hal yang tidak ada apa-apa. Mungkin hatinya capek, ada kekeluhan di dalam batinnya mengawali di hari itu. Pada kondisi yang lain, di pagi itu ternyata Tuhan mau beracara untuk menyampaikan firman, dan ternyata ia menggunakan Simon yang tengah dalam kondisi hatinya capek, suntuk, ya, lelah begitu, untuk mengajak Simon tetap melayani Tuhan. Ya. Nah, itu adalah kondisi yang dihadapi Simon di tengah kondisi yang sedang capek-capeknya. Ternyata ketemu Tuhan,
untuk diajak melayani dia. Tapi yang luar biasa adalah Simon tetap tergerak hatinya dan mengikuti apa maunya Tuhan. Seringkali kita juga diajar demikian gitu ya. Masalahnya banyak, hati kita pun sendirinya tidak punya satu kekuatan untuk menjalani di hari itu dengan banyak hal yang melelahkan kita, kondisinya tidak baik. Tapi pada sisi yang lain Tuhan menggerakkan kita untuk melayani Dia. Seolah-olah apa yang akan saya bagikan untuk melayani Dia, wong saya aja dalam kondisi yang seperti itu. Tetapi respon Simon adalah sabar dan tak melayani Tuhan. Bahkan ketika Tuhan mengajar di atas perahunya, ya dia tetap di situ. Dia tetap dengar firman Tuhan. Dan mungkin itu penyembuhan bagi pengharapan Simon untuk lebih percaya, tetap percaya, dan mengambil jalan iman. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, pelayanan itu seringkali kita melihat sebagai beban, tapi sesungguhnya Tuhan pakai untuk meneguhkan hati kita kembali menjalani kehidupan kita. Ya, barulah di situ ketika selesai Simon melayani Tuhan, ngikut dia, mendengarkan firman, perahunya dipakai untuk Tuhan menyampaikan kabar baik, katanya mengajar orang. Tiba-tiba Tuhan memberikan jalan keluar bagi Simon. Tetapi jalan keluarnya rupanya jalan keluar yang sudah ia lakukan, biasa ia lakukan, dan solusi yang ditawarkan Tuhan itu hal yang tadi dia gagal melakukannya. Ya. Mungkin dalam hatinya juga, ini saya sudah melayani, ternyata Tuhan memberikan jalan keluar kok hal yang biasa saja. Bahkan semalam saya sudah gagal melakukan. Tetapi yang luar biasa di sini, ya, ada satu firman yang meneguhkan bagaimana hatinya itu percaya penuh kepada Tuhan. Simon baru sadar bahwa Tuhan memiliki otoritas. Sekalipun dia melakukan hal yang sama, sekalipun dia melakukan sesuatu yang sudah ia lakukan, tetapi karena Tuhan ada di situ, maka dia katakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Jadi yang berbeda adalah pada salah satu sisinya dia mengerjakan hal yang sama tanpa Tuhan, dan yang satunya adalah dia mengerjakan hal yang sama, tetapi Tuhan ada di situ. Dan sungguh hasilnya menjadi berbeda. Apa hal yang diajarkan kepada kita? Ya, pada suatu saat hal-hal yang tidak kita kehendaki bisa saja terjadi. Ya. Jalan mulus yang biasa kita kerjakan, tapi seringkali kita mendapati kegagalan. Tapi hati kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, melayani Tuhan seringkali dipakai Tuhan untuk menguji kesetiaan kita kepadanya. Ya. Jadi kita yang dipanggil Tuhan untuk melayani, ya, apakah kita tetap berkomitmen melayani sekalipun kita berhadapan dengan satu masalah yang ada dalam hidup kita, itu justru dipakai Tuhan untuk menguji kesetiaan. Kemudian yang berikutnya, sekali lagi mengatakan bahwa pertolongan Tuhan itu tepat waktunya. Ya. Setelah kita sabar, kita tetap setia, kita tetap melayani Dia, maka pertolongan Tuhan pasti datang. Kemudian, seringkali ketika kita menanti-nantikan Dia, ada pikiran kita yang merancang strategi bagaimana persoalan kita diatasi oleh Tuhan. Tapi nyatanya seringkali Tuhan menggunakan hal-hal yang biasa, hal-hal yang umum-umum saja, tidak spektakuler, untuk Tuhan menyelesaikan persoalan dalam hidup kita. Nah, di sini seringkali justru pikiran dan mental kita tidak siap. Loh, kok cuma gitu aja ya? Kok sesederhana itu saja ya? Padahal yang saya pikirkan itu Tuhan dengan kuasanya yang besar
melakukan hal yang spektakuler menolong hidup kita. Ya. Kemudian yang terakhir, kesadaran kita akan Allah yang berotoritas penuh. Kuasanya yang tidak terbatas adalah hal mutlak yang harus ada dalam hati kita. Sehingga ketika kita bersama Allah, ketenangan itu selalu punya alasan ada di dalam hidup kita. Nah, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa.